Hai guys, kembali lagi dengan saya. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Tetap sehat dan tetap semangat karena hidup tetap berjalan. Seperti biasanya, saya, Ruth Jennifer, ingin menyampaikan topik pembahasan pemeriksaan akuntansi 2 atau audit 2 yang berjudul Desain dan kinerja audit pengamatan fisik tes untuk inventaris. Tanpa basa-basi, langsung saja. Pengertian inventaris. Inventaris adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan pada suatu saat tertentu dengan maksud untuk dijual kembali baik secara langsung maupun melalui proses produksi atau yang menunggu untuk digunakan dalam siklus produksi perusahaan. Ada beberapa metode penghitungan fisik inventaris, antara lain yaitu satu penghitungan fisik secara menyeluruh yang dilakukan setahun sekali pada tanggal neraca atau pada tanggal tertentu yang dihadiri auditor. Yang kedua yaitu penghitungan yang dikontinu yang dilakukan atas seluruh persediaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Yang ketiga, penghitungan ulang atas semua seksi yang terbesar dengan menghitung sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk seksi-seksi lainnya. Selanjutnya adalah ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan auditor dalam penghitungan fisik inventaris. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yaitu 1. Selama penghitungan fisik persediaan, auditor harus memastikan bahwa pengendalian atas prosedur pemasukan dan pengeluaran barang atau pergerakan intern barang selama penghitungan berlangsung telah diikuti sebagaimana mestinya. Yang kedua, yaitu adalah auditor harus memperhatikan kemungkinan adanya barang konsinyasi atau titipan yang bukan menjadi milik si perusahaan, barang jaminan, dan lainnya. Yang ketiga adalah melakukan konfirmasi langsung secara tertulis ataupun dengan penghitungan fisik. Dan yang keempat adalah auditor harus memastikan bahwa persediaan dalam perjalanan benar-benar belum diterima sampai pada saat penghitungan fisik persediaan berlangsung. Nah, yang perlu kita ketahui adalah auditor haruslah menyiapkan kuesioner yang dapat membantu auditor dalam pengamatan fisik dalam inventaris. Yaitu pertanyaan-pertanyaan oleh auditor selama berlangsungnya pengamatan diantaranya adalah sebagai berikut. Langsung saja, yaitu 1. Apakah persediaan dipisahkan secara memadai antara bahan baku, barang dalam proses, bahan pembantu maupun barang jadi? Yang kedua, apakah terdapat pengamanan yang cukup terhadap pencurian, kerusakan, kebakaran, banjir maupun risiko lainnya? Yang ketiga, apakah persediaan berada di bawah pengawasan pekerjaan gudang? Yang keempat adalah apakah gudang tempat penyimpanan barang hanya dapat dimasuki oleh petugas gudang? Dan yang kelima, apakah barang dalam gudang hanya boleh dikeluarkan berdasarkan bukti permintaan dan bukti pengeluaran barang yang telah disetujui oleh pejabat berwenang? Dan yang keenam adalah apakah ada proses atau pengawasan barang masuk atau keluar gudang seperti penjaga pintu, pengecekan ulang antara barang di truk dengan dokumen bersangkutan dan lainnya. Dan yang ketujuh, jika perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual, apakah pencatatan di kartu persediaan dibuat terpisah untuk masing-masing kelompok persediaan dan lain-lain. Kemudian, ini adalah inti dari topik yang kita bahas adalah sebagai berikut. Yaitu pengamatan persediaan fisik menurut SAE 1 atau AU 331 menyatakan
Perlu bagi auditor independen untuk hadir pada saat perhitungan dan melalui pengamatan, pengujian, dan tanya jawab meyakinkan dirinya mengenai efektivitas metode perhitungan persediaan dan mengukur tingkat keandalan yang akan dikenakan pada pernyataan klien mengenai jumlah dan kondisi fisik pada persediaan. Ketentuan SAS menganjurkan untuk menyertakan langkah-langkah berikut dalam tanya jawab tambahan, yaitu 1. Diskusi dengan pemilik gudang mengenai prosedur yang pengendalian menyelidiki petugas gudang dan melakukan pengujian lain keadaan lain yang berkaitan. Yang kedua, menelaah prosedur pengendalian pemilik gudang mengenai kinerja pegawai gudang dan melakukan pengujian atas keadaan lain yang relevan. Yang ketiga, bila surat penerimaan barang digunakan sebagai jaminan pinjaman, diperlukan konfirmasi atau berdasarkan pengujian jika memungkinkan. Yang keempat, kreditor sebagai rincian yang berhubungan dengan surat penerimaan barang tersebut. Tujuan spesifik audit dalam pengamatan fisik tes untuk inventaris adalah sebagai berikut. 1. Persediaan yang tercatat dalam kartu adalah ada atau tujuan existence. Yang kedua, persediaan yang ada telah dihitung dan diberikan kartu dan kartu tersebut diperiksa untuk memastikan tidak ada persediaan yang hilang atau tujuan completeness. Yang ketiga, persediaan dihitung dengan akurat atau tujuan akurasi. Yang keempat, persediaan diklasifikasikan dengan benar dalam kartu atau tujuan classification. Dan yang kelima, mengumpulkan informasi untuk meyakinkan bahwa penjualan dan pembelian persediaan telah dicatat dalam periode yang sesuai atau tujuan cut-off. Yang keenam, persediaan dan tidak dipakai dikeluarkan dan dicatat atau nilai yang dapat dicapai atau realizable value. Dan yang ketujuh, klien mempunyai hak atau persediaan yang dicatat dalam kartu. Nah, sampai di sini pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman. God bless you and thank you for watching. Bye bye.